Hari ini tepat 10 tahun yang lalu tsunami menghantam Aceh. Lebih dari 100.000 jiwa tewas. Bagi korban selamat, lolos dari tsunami adalah kesempatan menjalani hidup kedua. Ya, dan di hidup keduanya ada seorang korban tsunami bernama Alta Zaini yang berhasil menjadikan desanya menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Segmen Yana Monanya menghadirkan laporannya. Assalamualaikum. Salam bak kamu suot berada. Sepuluh tahun lalu gelombang tinggi tsunami menghantam sebagian besar kawasan Nangro, Aceh, Darussalam. Ratusan ribu jiwa melayang. Suami, istri, anak, dan orang tua terenggut dari orang yang terkasihi. Bagi mereka yang selamat, tsunami telah merubah hidup mereka. Lantas, bagaimanakah kehidupan para korban tsunami saat ini? Waktunya Yana mau nanya. Desember 2004. Bencana maha dahsyat menerjang Nangro, Aceh, Darussalam. Gelombang tinggi yang disebabkan gempa tektonik 9,3 skala Richter meluluh lantahkan sebagian bumi Serambi Mekah. Lebih dari 160.000 jiwa tewas dan hilang. Bagi para korban, kenangan akan hantaman gelombang tinggi tak mudah lepas dari ingatan. Kebanyakan warga Aceh punya cerita tentang tsunami, termasuk sosok yang Yana akan temui. Alta Zaini, usianya kini 52 tahun. Tsunami di akhir Desember 10 tahun lalu masih ia ingat dengan jelas. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang masih terlintas di kepala ketika bencana tsunami itu datang? Ya, begitu saya pulang ke rumah, saya lihat orang ada lagi di sekitar saya, laut sudah sampai ke tempat saya dan saya sudah kelihatan laut itu. Itu langsung pemilik rumah masih di sini berdiri. Naik, saya bilang. Naik. Begitu naik semua ke atas nih lah. Akhirnya orang di belakang saya itu hanyut dan meninggal dunia, ada sekitar 4 orang. Di sinilah semua kita selamat. Meski sudah naik ke lantai 2, tetap saja derasnya gelombang laut sempat membuat Alta tergulung air. Ia selamat, namun tsunami telah merenggut istri dan 1 anak perempuannya. Sang putri, Tasya, saat itu berusia 9 tahun. Putra sulungnya, Jeffrey, berhasil selamat dari tsunami. Itulah yang saya sesalkan lagi. Pada saat tsunami tiba, saya tidak bersama mereka. Itu kesalahan saya. Pada saat saya kembali, memang sudah tidak ada lagi orang di rumah. Yang saya rasakan sudah pada saat itu, memang saya sudah seperti, saya hilang ingatan memang. 7 bulan setahun itu saya hilang ingatan. Saya sudah tidak tahu lagi siapa. Saya bicara sendiri, keyakinan itu saya bisa hilang ingatan anak saya, Jeffrey, pada saat masyarakat, saudara-saudara saya datangi saya, mengatakan saya itu berbicara sendiri, sudah hilang ingatan. Saya bilang saya sadar, saya ingat, saya sempat mau bunuh diri. Saya diselamatkan oleh abang ipar saya, ditampar saya sadar. Selanjutnya saya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Hidup adalah pilihan untuk terus jatuh dalam keterpurukan atau bangkit melanjutkan hidup. Alta telah melalui pilihan pertama. Pada akhirnya, ia memilih untuk bangkit.
Jadi Pak Alta, pasca tsunami memang Bapak sempat merasa jatuh dan down gitu ya Pak ya. Lalu sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak kembali bangkit dan menjadi sosok yang seperti sekarang ini Pak? Nah, semua saya pelajari itu dari buku Latahjan, Buat Apa Bersedih. Disitulah saya banyak mengambil hikmah dari buku tersebut. Nah, saya mencoba bangkit, saya baca-baca kembali. Ternyata banyak orang lebih sedih, lebih hancur daripada saya. Seperti tsunami ini saya menghilangkan 1 orang istri dan anak. Nah, sementara ada masyarakat saya, ada orang lain itu yang sama sekali tidak selamat. Dan hanya ada yang hidup sebatang kara. Disitulah saya mencoba membaca itu, saya coba bangkit. Tahun 2008, Alta terpanggil menjadi Kepala Desa Lampulo, salah satu desa yang terkena dampak tsunami terparah di Banda Aceh. Di Lampulo, tsunami menewaskan tak kurang dari 5.000 warga. Sebelum tsunami, 6.500 orang tinggal di desa nelayan ini. Usaha Alta membangun desa tak sia-sia. Kini, Desa Lampulo terus berbenah. Pembangunan desa ditandai dengan teraihnya berbagai penghargaan. Salah satunya peringkat 4 desa wisata terbaik se-Indonesia tahun 2010. Kesempatan hidup kedua jadi anugerah yang tak Alta sia-siakan. Baginya, hidup kedua merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi sosok yang lebih baik. Kehidupan kedua kalau menurut saya itu yaitu semua boleh kita katakan untuk mengoreksi diri bagi kita sendiri. Yang saya berikan kepada masyarakat. Masyarakat menerima dengan senang hati. Saya lebih bahagia, lebih dari duit ataupun uang segala-galanya lah, kebahagiaan itu. Alta bukan satu-satunya, ribuan orang lain mengalami hal serupa. Kini, terpuruk dalam penyesalan dan kesedihan tidak menjadi pilihan bagi mereka. Ya, makna hidup kedua bagi Atun, ya Atun bersyukur masih dikasih kesempatan buat hidup sama Allah. Ya bisa dibilang memperbaiki kehidupan yang sebelumnya, ya bisa berguna juga bagi orang lain. Kehidupan kedua bagi saya lebih bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa menghargai waktu dan lebih bertakwa lagi kepada Allah. Alta dan korban tsunami lainnya 10 tahun terakhir telah berjuang melawan duka. Pada akhirnya, mereka semua menunjukkan kecintaan mereka pada kehidupanlah yang menang. Tak semua orang dapat selamat dari bencana dahsyat tsunami. Dan bagi mereka yang selamat, hal tersebut merupakan kesempatan hidup yang kedua. Alta dan orang-orang tadi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi lebih berarti, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Yana Maliana, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Iya, Angie, memang tidak semua orang bisa mendapatkan kehidupan atau anugerah kehidupan atau kesempatan kedua seperti itu. Ketika dapat kesempatan hidup kedua, itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ya, benar sekali. Tapi kalau kita bicara kesempatan ya,